Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 08011128232847. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat project C++ untuk mengecek bilangan prima menggunakan aplikasi Pascal Online Compiler bertipe C++. Oke, sebelum kita membuat programnya, kita buat terlebih dahulu pseudocode-nya. Oke, ini saya sudah buat pseudocode untuk membuat algoritma untuk membuat bilangan atau project untuk mengecek bilangan prima. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan bilangan n atau variabel n untuk menyimpan ini input yang akan dimasukkan user. Nah, tipe datanya yaitu integer dan isPrime adalah true atau boolean yang bisa bernilai true atau false antara dua itu. Langsung saja kita mulai programnya dengan begin. Oke, perlu kita ketahui bahwa pseudocode itu adalah campuran antara bahasa Pascal dan bahasa manusia atau bahasa kita dalam sehari-hari ya. Nah, pertama kita buat untuk menginput biar user bisa input buah nilai yang ingin dimasukkan. Oke. Di pseudocode itu kita tulis dengan write masukkan bilangan, dan untuk menyimpan input itu yaitu read n supaya bisa terbaca oleh komputer. Oke, ini langsung saja kita masukkan dalam suatu kondisi yaitu apabila n lebih kecil sama dengan 1, kemudian mulai begin if. Mana isPrime itu diisi dengan false, kemudian kalau dia true, langsung begin if for. Nah, masukkan rumus pengulangan dengan i diisi 2 to n per 2. Nah, lakukan mulai for. Jika n, ini n bisa juga dibuat iya. Jika n dibagi i sama dengan 0, kemudian mulai if dengan isPrime itu diisi false. Dan end if itu akhiri program if. Nah, ini i kecil harusnya. Oke. Nah, jangan lupa kita masukkan itu setiap program itu i untuk pengulangan ya. I diisi dengan i plus 1 supaya apa? Supaya kita bisa mencari bilangan primanya. Oke, kita akhiri for and for, lalu kita akhiri if ini. Nah, jika itu isPrime benar, maka mulai isi dengan n. Right line itu cetak ya. Cetak n adalah bilangan prima. Kalau tidak, mulai if itu n bukan bilangan prima. And if. Nah, jangan lupa karena kita sudah begin di sini, maka end program yaitu n. Oke. Oke, ini saya sudah buat programnya. Kita coba cek. Oke. Pertama-tama kita buat include IOStream, menunjukkan bahwa kita akan menggunakan include IOStream. Dan using namespace std memberikan kita akses ke library std. Oke, langsung saja program utama in main, masukkan n integer, bool isPrime true, kemudian buat untuk write tadi kita kalau di C++ itu code cout.
masukkan bilangan cin untuk menyimpan variabel tuh di variabel n. Oke, if kita masukkan kondisinya, apabila n kurang lebih dari sama dengan 1, is prime sama dengan false. Nah, kalau tidak lebih dari tidak kurang dari sama dengan 1, maka lakukan pengulangan for integer i sama dengan 2, titik koma, atau semikolon, i kurang dari sama dengan n per 2, plus i. Plus i ini tadi yang i sama dengan i tambah 1 ya. Oke. Nah, lakukan lagi if jika n habis dibagi i atau n bagi i sama dengan 0, itu is prime false. Break ini menghentikan program. Oke. Nah, kalau sudah benar, langsung masuk sini. If is prime, cetak n adalah bilangan prima, dan jika tidak, cetak n bukan bilangan prima. Langsung saja kita masuk ke penjelasan program untuk for ini, bagaimana cara dia beroperasi. Oke, langsung saja. Oke, kita coba dengan n sama dengan 5 ya. Kita running. Harusnya kalau secara logika itu 5 itu adalah bilangan prima. Nah, ini benar ya. 5 adalah bilangan prima. Bagaimana? Mari kita bahas. Oke. Nah, n sama dengan 5. Nah, apakah 5 kurang dari sama dengan 1? Itu dari sini. Nah, kan kondisi. Apakah n kurang lebih dari sama dengan 1? Nah, benar. Salah ya. Nah, jika salah, masuk ke pengulangan for. Nah, di sini i sama dengan 2. Ini kan i sama dengan 2. Nah, apakah i kurang dari n per 2? Nah, n per 2 kan di sini n-nya 5 nih. Per 2 jadi 2,5 dong. Oke, apakah 2 kurang dari 2,5? Benar kan? Benar. Oke. Cek apakah 5 modulus 2 itu sama dengan 0. Salah kan? Nah, jika salah, maka masukkan rumus i sama dengan i tambah 1. I sama dengan i tambah 1. Jadi i sama dengan 3. Nah, apakah 3 kurang dari sama dengan 2,5? Salah ya. Nah, jika salah, maka 5 termasuk is prime karena tidak habis dibagi 2. Dan output yang keluar adalah 5 adalah bilangan prima. Nah, nih hasil running. 5 adalah bilangan prima. Oke. Ini kan nih n kalau dia habis dibagi i itu sama dengan 0, maka dia akan langsung ke else ini. N bukan bilangan prima. Dan apabila n itu habis dibagi i, itu masuk ke else ini, nah bukan bilangan prima. Dan kalau tidak habis dibagi i, baru n akan adalah bilangan prima. Dengan syarat n kurang dari sama dengan 1. Oke. Kita masuk ke flowchart. Oke. Di bagian flowchart, langsung saja kita lihat di sini yaitu begin pasti ya. Begin. Tadi kan integer n sama boolean is prime true. Nah, kita input lagi itu bilangan n, lalu masuk kondisi n apabila n kurang dari sama dengan 1, itu jika true. Nah, ini kan jika true is prime sama dengan false. Nah,